Akankah menjadi 2 sama atau menjadi 3-1 untuk Aura Fire? Oke, dan ini dia game keempat di Best of 5 Series. Masih di playoff MPL Indonesia season yang ke-10 di mana ternyata Albert dengan Chow junglernya yang muncul tergocek kembali. Pakai Chow ya berarti ya? Banyak Chow. flex pick banget ya, dan sekarang berarti pakitonya di tangan R7. Yap. Dengan menggunakan jungler, berarti sedikit mobilitasnya kemungkinan terganggu lah Om ya. Dengan tidak bisa menggunakan flicker dan efek kejut dari Way of Dragon-nya juga menghilang gitu loh. Tapi setidaknya Jet Kundo, Way of Dragon ya itu dilakukan secara terang-terangan jadinya. Dan jangan lupakan juga dari linknya. Ketika linknya coba untuk ganggu jungle dari RK Host, itu ada Way of Dragon, Nah, itu itu ada dia. Chow. Itu dia, jadinya agak sedikit bingung dan juga ragu. Tapi sekarang Godiva harus berhadapan langsung dengan beberapa player yang memiliki Arkeos. Apalagi dengan adanya Lilia, efek slownya pasti akan menjadi poin utama yang harus dihindari. Andai itu terkena terus-terusan, buset dah. Yap, Capek banget. 2 Purify dari Araki Hoshi. Mereka bisa menghindari wall charge, tapi mereka bisa dikejar dengan Tempest of Blade. Iya, atau mereka juga bisa menghindari dari Ammo Vendor yang dimiliki oleh Ruby itu sendiri kan. Donner Wolf King-nya. Hanya saja untuk kali ini Way of Dragon-nya memang udah connect karena Albertnya udah level 4 duluan. Efek kejutnya begitu baik dan membuat terpeleset di situ. Yes, dan itu dia tadi satu retribution juga ya, memberikan efek slow untuk high-nya, dimana dia nggak bisa lagi untuk pulang dengan selamat, dan first blood tercipta di tangan RRQ Hoshi. Dan sekarang Albert udah mulai bermain ke arah jungle yang dimiliki oleh High sendiri, membuat sekarang High akan cukup sulit untuk mendapatkan levelingnya. Apalagi dia adalah seorang assassin, yang kita tahu early game harusnya di owning sama Ya, dan dia juga harus bisa mengganggu ya kan. Dan sekarang untuk posisi mengganggu sendiri, ganggu Chow ini bisa langsung dibalikin keadaannya oleh si Albert. Ini di tengah lagi, sementara itu untuk sekarang, masih aja. Yes, masih aja diberikan adanya satu buah zoning out. 3 player dari RRQ Hoshi memaksa untuk Aura Fire mundur terlebih dahulu. Angry Gloom sudah diaktifkan, Alfendus juga sudah diaktifkan. Tapi di sisi lain Fluffy mencoba untuk masuk menuju ke arah turtle tersebut. Tapi tidak cukup. Karena turtle-nya juga masih memiliki HP yang cukup banyak. Dan Albert berhasil untuk men-secure turtle yang pertama. Yap. Tapi sekarang Reroll Permission dikeluarkan pula, ada beberapa player yang terjebak di dalam satu kotak tersebut. Vinnya ada mencoba untuk pergi, namun untuk kali ini Vinnya bisa bertahan, tidak dicolong dengan defense yang dimiliki. Dan juga mereka berhasil mengusir beberapa player dari RRQ Hoshi. Dan ini dia Talent's Prediction by Axe, di mana kali ini cukup merata. 3 untuk RRQ Hoshi dan 3 untuk Aura. Tapi di arah tengah, Ammo Vendor sudah dikeluarkan untuk secepat-cepatnya nge-clear wave minion. Meanwhile di bottom lane, dari R7, Pakito mencoba untuk menghantam bebatuan yang cukup tebal. Tapi damage-nya juga udah mulai terasa menyakitkan dengan Power of Nature yang mencicil R7 lagi dan lagi. Tapi di arah atas, Skylar yang masih 1v1 situation juga masih butuh jarak. Tapi lihat, damage-nya masuk. Walaupun dia punya battle mirror image untuk mundur ke arah belakang. Yep, wait ditarik dong itu emang pendetnya. Vin. Satu hit terakhir. Vin dia masih bertahan. Buset, gak kelihatan loh itu darah ya. Itu umpan lambung yang sangat cantik. Meanwhile, in the bottom lane kita udah melihat di mana ada wall charge juga udah diaktifkan. R7 dalam ancaman kali ini akankah bisa selamat. Tempest of Blade terbuka dan satu Divine Sword berhasil untuk menumbangkan R7 di arah bawah. Pertukaran yang bagus banget karena memang itu harus bisa ditukarkan. Dan dari emblemnya Demon Slayer dan juga Demon Slayer. Jadi masih dengan attack speed ternyata full untuk linknya. Tapi attack speed 1 dan battle spell cooldown reduction 2. Buset. Ini, Dragonnya kena lagi. Pesager. What? ini yang kita cari dari RK Hoshi adalah bahwa dengan Chow junglernya mereka mau maksimalkan Chow tersebut. Siapa yang dekat dengan dia waktu sedang melakukan farmingan jungle bakal disepak langsung. Bener, di pick off terus dan juga di pick up dengan order kalian. Karena Grab selalu hadir untuk menemani rasa lapar dengan diskon 90%. Ayo nobar dong sambil makan. Gas. Ya 90% loh itu diskonnya, kurang apa lagi, kurang banyak. Masa iya 100% gratis jadinya ya. Iya, tapi 90% itu udah hampir 100% loh. 90% itu udah hampir gratis. Hampir gratis. Iya. Tinggal mungkin bayar ongkir.
Oke, sekarang lanjut lagi. Beberapa player dari RRQ Aussie. Mereka dalam keadaan yang sangat baik untuk kali ini. Mereka siap untuk melakukan team fight. Mereka menang dari beberapa sisi. Tapi Skylar, ada beberapa stack di dalam tubuhnya. Coba lihat, Hai-nya mencoba maju ke bagian depan. Ada cycling yang menabrak pula ke arah Hai. Tempo sampai dikeluarkan. Tapi dari Turtle berhasil diamankan pula dan mereka mundur teratur. Yes, team fight yang kuat sih dengan adanya reward manipulation ya. Tapi di arah tengah bakal coba untuk dipaksakan ke satu tertarik. Tapi dengan adanya kesigapan dari Aura Fire ditutup lagi Guardians Barrier kehadirannya. Walaupun emang gak bisa ngelakuin aneh, tapi lihat Hai terkena dengan adanya sebuah Wave Dragon. Gak bisa lagi selamat karena satu sepakannya membuat dari Hai kali harus hilang dengan adanya satu buah Blazing Duet menuju ke arah belakang. Kabuki bakal coba menjadi incaran tapi Finnya yang justru hilang dengan Ammo Vended di arah sana. Yap, itu coba R7 yang mencoba mengejar ke arah Kabuki. Tapi Kabuki benar-benar dilindungi loh. Ditabrakin lagi bala. R7 yang masih terlalu dalam. Fluffy Whale Charge connect. Tapi Skylar mendapatkan space untuk bisa menghancurkan ke arah outer taring ada di bagian atas. Oke, satu tertarik berhasil untuk dihancurkan. Tapi memang lihat Albert 4 poin eliminasi tanpa tumbang sama sekali siapapun. Seperti apa yang Wawa bilang, yang ada di depan matanya disepak. Sepak Bert. Langsung di pick off ya. Tapi Aura Fire juga mereka bukan datang tanpa ini ya, tanpa perlawanan. Dari goldnya, ketinggalan poin kill tadi 2 bahkan ya. Ini mereka masih sanggup untuk mengejar dari gold gap-nya. Yap. Ini Godiva. Godiva udah mulai hadir, ditarik lagi dong semua. Satu purple buff-nya pun diambil. Akankah Ling gak punya purple buff untuk Gak kali punya. ini? Gak punya dia purple buff. Iya, tadi retribution yang pas banget. Karena di saat ada Ammo Vended itu kena sama purple buff-nya. Yep. Akhirnya ratingnya masih nyampe. Nah lo Albert sendirian di dalam nih. Harus hati-hati. Albertnya pede banget masuk ke rumputan. Karena di dalam rumput barusan ada 3 orang loh. Karena dia punya Shunpo juga sih. Untuk Iya. bisa mendinai nantinya adanya pick off demi pick off atau Benar. penculikan. Waduh, ini udah semakin panas lagi nih. Panas banget sih. Ya, dan split lagi ya. Jadi agak sedikit diredakan dulu tempo permainannya. Karena mungkin terlalu cepat juga. Dengan adanya Purify yang dibawakan dari RRQ Aussie, Godiva atau bahkan dari Aura Fire, mereka nggak bisa langsung totalitas. Mereka nggak bisa all in. Mereka harus agak sedikit ngebait sampai dengan Purify-nya dipakai. Baru akhirnya melakukan team fight melawan. Oke. Karena kemarin kalau kita lihat ada Ruby, Conceal, langsung tarik ke Ammo Vended, kelar. Yap. Tapi sekarang dengan adanya Purify, itu lawannya bisa kabur. Benar juga sih ya. Tapi ini dia Turtle yang ketiga. Sekarang udah mulai di set up oleh teman-teman dari RRQ. Dan satu buah Circling Eagle menuju ke arah seorang Fluffy. Walaupun belum ada damage yang optimal, tapi itu hanya efek pukul mundur saja. Di mana Fluffy nggak bisa ngezoning lagi untuk mengontes ke arah Turtle yang ketiga tadi. Yap, kami sekarang ada Golden Staff yang memang sudah diamankan pula oleh Skylar ya. Dengan menggunakan nih Cloud yang memang dia miliki dari tadi juga mendapatkan beberapa space yang begitu berarti. Namun Albert sekarang mencoba untuk maju ke bagian depan. Ada efek slow yang terkena dalam tubuhnya. Akankah kali ini ada beberapa player yang mungkin melakukan fight di dalam area dari Purple Buff tersebut. Tapi Opendantnya kena langsung ke arah 2 orang ini adalah yang sangat baik dikeluarkan oleh Godiva. Purple Buff-nya masih menjadi objektif utama yang dimiliki oleh Ling itu sendiri. Tapi sedikit lagi SP dari Chow pun akhirnya habis. Albertnya berhasil diamankan. Ada Blazing Duet. Haida berhasil dihancurkan karena tadi Finnya memanggil langsung ke arah Cloud. Oke, satu buah flicker dikeluarkan oleh Kabuki melihat adanya seorang Skylar di dalam remputan, tapi ternyata Battle Mirror Image itu dia pindah dan akhirnya gak dapetin apa-apa, justru malah Kabukinya yang hilang. Ini bagus banget sih bagaimana komunikasi yang dimiliki oleh Finn dan juga Skylar. Iya. Bagus banget. Tadi itu kalau dia nggak Battle Mirror Image dia hilang sih, karena sekali hit doang. Ya dia ikut tadi kan. Iya. Dia ikut ke depan juga. Yep. Terus, dia ikut Circling Eagle kan. Mungkin langsung lepasin Blazing Duet. Iya kan, sakit Sementara banget. di satu sisi kan Tempest Supply udah dikeluarin. Udah Tapi gak ada dari akses energinya juga tadi udah nggak ada lagi. Itulah bagaimana sulitnya Ling tanpa purple buff gitu loh. Energinya, bahan bakarnya bakal cepat habis. Dan dia pun harus berjalan kaki. Jadinya Viva damage dia by Axe sama. Iya, dipegang oleh Clay dengan Lilia dia. Tapi ada Facehugger dan Fluffy yang sudah menyusul di bagian bawah sana. Jadi Aura Fire, mereka masih punya damage. Mereka masih bisa melakukan team fight, tapi mereka harus rapi dari sisi komunikasi. Karena ada Matilda sekarang. Yep. Ada Matilda yang selalu bisa menyelamatkan pemain-pemain RRQ Aussie kalau dalam kondisi kepepet. Dan ini kalau sampai Aura Fire, mereka terlalu all in, selamat. Itu bisa dibalikin seperti yang tadi. Yap.
Sementara sekarang Purple Buff nongol lagi ya. Seperti biasa Ararkiosi pasti akan langsung mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Ada Void Crystal dikeluarkan memberikan efek slow terhadap Finn. Tapi Clay pun kembali hadir. Clay pun mengambil bagian. Purple Buff-nya bersembunyi di dalam rumputan guna untuk bisa melindungi pula. Agar tidak bisa diamankan oleh pemain dari Ararkiosi. Ada konsil yang dikeluarkan. Tapi dari Lordnya udah langsung ke reset. Mereka set up di area Lord tersebut. Yep, dan bakal coba untuk memancing aja fight di area Lordnya, tapi di area bawah udah ada split push yang dilakukan juga di mana R7 berhasil untuk menghancurkan satu inner turretnya dan menjalankan wave minionnya. Begitupun dengan adanya Lord yang pertama sekarang udah mulai dicicil terus menerus. Skylar dengan damage per second yang cukup tinggi juga. Fluffy bakal coba untuk dengan Swing Eagle kali ini, tapi lihat one charge-nya connect dan Fluffy berhasil untuk menyelamatkan lagi dan lagi Lord yang baru saja di kontes. Fluffy jangan mencuri. Ini benar-benar Fluffy dari tadi ya. Apa yang terjadi dengan Fluffy hari ini? Apakah emang ada efek retribution di dalam tubuhnya gitu ya? Fluffy. Fluffy. Tapi ya mungkin Aura Fire mereka kuatnya sekarang dan mereka di area turtle dengan Lord ya mereka selalu bisa melakukan snatch. Entah itu turtle, entah itu Lord atau bahkan dengan mirrornya mereka juga cukup kuat dan ya agak sedikit mengejar sekarang karena dengan mendapatkannya Lord, Aura Fire mereka bisa dapetin untuk outer turret, inner turret Ararkiosi. Yap, sementara itu sekarang Link-nya bergerak ke bagian atas, clear terhadap wave minion. Sedikit lagi mereka bisa mengantarkan lot tersebut ada di bagian bawah. Hanya saja di atas kemungkinan objektif juga berhasil mereka ambil. Outer turretnya kemungkinan besar akan bisa dihancurkan oleh Link. Dia bisa melakukan speed push hanya satu kali. Ada 4 player di bagian bawah. Pede banget sekarang pemain dari Aura untuk bisa melakukan lagi. Namun ada flash yang dikeluarkan. Wave Dragon yang kena pulang ke arah Kabuki. Brodinya langsung diamankan. Berarti mereka kekurangan dari damage deal. Di atas Link-nya menghancurkan lagi satu inner turret. Walaupun di area yang berbeda dia kehilangan 2 rekannya. Oke, tapi tadi itu udah pas banget ya. Targeting ke arah Kabuki itu penting banget. Walaupun tadi ada satu konsil yang dikeluarkan oleh Godiva. Tapi itu terkena kepada Finn-nya aja sendirian. Dan akhirnya dari Clay masih bisa memberikan damage yang cukup optimal. Dan tadi Lord-nya belum berhasil untuk membawa kemenangan secara instan untuk Aura Fire. Tapi players gold by UBS Gold. Nah ini dia. 9.040-an tuh untuk Skylar. Skylar ya dengan cloud-nya dia. Hero favorit juga yang dipakai oleh Ararkiosi di sepanjang season di MPL kita yang ke-10 ini. Dan Going One sudah selesai bagi Clay. Akan ada damage tambahan efek burn untuk Clay. Dan tim fight lagi dan lagi. Ketika tertinggal seperti Aura Fire mereka tidak boleh melakukan inisiasi. Mereka harus bisa nge-defense dulu. Yap. Mau gak mau. Masalahnya kalau yang tadi lebih baik apakah? Tona part memorinya. Memberikan damage walaupun belum terlalu besar dan juga belum bisa nge-pick off secara langsung karena beberapa player. Tapi tadi Om dengan setup yang begitu mereka berempat damage deal-nya udah terlihat lah itu tadi dari Brody. Tapi malah Brody dia tertangkap dulu ini. Kalau memang itu tidak dilakukan pun sebenarnya tidak apa-apa kan. Tapi mereka memaksakan war berempat di mana mereka melawan 5 orang di Ararkio loh. Iya dan itulah yang membuat mereka harus tumbang juga dan item dari Cloud ini udah jadi. Ada satu buah Select yang bisa digantikan nanti dengan Immortal. Dari Matildanya juga yang sangat-sangat sustain sekali. Anti-Kuiras, Radiant Armor. Iya. Waduh. Offended-nya tuh tadi ya, selamat. Iya. Untuk Lilia, Purify-nya udah berhasil di pop up. Yep. Tapi Skylar sekarang hadir, kayaknya startnya masih terjaga, startnya masih terjaga ya. Dia langsung Battle Mirror ke bagian belakang. Kabuki masih standby, belum mau terlalu maju tapi Purple Buff kembali berhasil diambil. Kehabisan Purple Buff dan puasa Purple Buff cukup lama. Coba lihat R7-nya sendirian loh di situ tuh, pede banget tuh. Yap, dan ini tadi satu retribution dari Albert berhasil untuk di-trigger ya. Membuat dari Aura Fire juga ini mendapatkan informasi. Tapi RRQ juga sekarang bakal nahan dulu Lord-nya. Sekiranya nanti dari retributionnya Albert udah ready. Dan sekarang di mana Lord yang sudah enhance bakal coba untuk ditarik lagi, dipoking lagi, dipancing team fight-nya. Tapi di arah bottom lane sudah terlihat adanya sebuah wall charge juga ditambah dengan ada sebuah blazing duet dengan Wind of Nature. Skylar berhasil untuk mendapatkan 1 poin bahkan 2 poin eliminasi walaupun harus ditukarkan dengan nyawanya. Wind of Nature plus blazing duet. Yap, ada perbedaan attack speed di situ, yang satu nge-burst, yang satu dengan attack speed dari DPS yang sangat-sangat tinggi sekali. Namun Hai sekarang dengan tidak adanya Purple Buff di dalam tubuhnya mau pergi ke arah mana, Tempest of Blade. Dia masih mencoba untuk pergi, ada Godiva mencoba untuk memberikan bantuan, melindungi dirinya sendiri. Tapi Lord begitu bebas untuk Ararkiosi ditarik dengan Offended. Ada lagi Facehager yang sudah hadir. Yap, ditarik, belum ada follow up damage berlebih lagi. Tapi dari R7 masih bisa mundur ke arah belakang. Dan sekarang
Lord yang sudah enhance berjalan di arah top lane bakal coba untuk dijalankan saja kembali dari manajemen wave minionnya. 3 lane push akan dilakukan, Aura Fire. Mereka punya high ground defensive yang cukup baik Ya, dengan tapi adanya Yi. bukan Immortal yang dibuy oleh Skylar ya. Dia lebih ke arah anti-Quiras tadi. Yap. Potongan 30% untuk physical damage dari Fluffy, dari Hyde, dan juga dari Kabuki. Bersama dengan Godiva. Jadi banyak banget memang physical damager untuk Aura Fire. Yap. Namun untuk sekarang coba lihat ada lagi Lord yang memang sudah menabrak masuk di bagian atas. Siap untuk menghancurkan ke arah satu best star terutama yang dimiliki oleh Aura Fire. Namun sekarang tonopan memorinya memang belum begitu berasa juga ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi. Namun di bagian tengah mereka pun belum bisa masuk ke jauh lebih dalam lagi untuk menghancurkan pertahanan dari Aura Fire. Yap, dari Aura Fire sekarang dalam keadaan yang terpressure ya dengan adanya sebuah dominasi dari RRQ Hoshi di game yang keempat kali ini. 4.700 net worth yang diunggulkan. Dan sekarang Clay, dia udah punya secure lagi dengan adanya Winter Trancheon. Ya, ada Winter. Jadi lebih menambah effort ya buat Aura Fire kalau mereka ingin menumbangkan Clay. Udah ada Winter, punya Black Shoes juga. Punya Purify juga. Punya Purify. Iya. Kalau dia punya Immortal makin lama lagi ya. Waduh. Makin lama lagi sekarang. Fluffy-nya harus mundur dulu. Ada Void Crystal tadi, bahkan dari Facehagernya juga untung masih punya positioning yang cukup baik ya. Setidaknya dia pun masih bisa pergi dari tersebut. Yes, top lane-nya ini agak kerja keras ya. Aura Fire mereka ingin melakukan split push, tapi kalau mereka lagi split push terus Albert lagi gak ada di minimap, bahaya banget. Yap. Karena Albert kan selalu ada dalam rumput. Betul, dan juga ini PR banget sih yang berjalan di arah top lane ini udah super minion ya, minion yang gede-gede. Tapi ini dia item highlightnya Om Wawa. Ya, dan ini cukup cepat juga sih dari emblemnya Mystery Shop. Albert, full defense item. Skylar full attack item, anti-Quiras tadi dari last itemnya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri di sana bagaimana purple buff yang selalu diganggu Arkeosi. Dapat untuk kali ini ya. Akhirnya. Akhirnya Hai punya energi tambahan. Setidaknya dia pun bisa melakukan sebuah split push ya. Karena yang berbeda, lalu mereka bisa setup ulang lagi, mereka bisa atur ulang lagi. Tapi Arkeosi akan memberikan waktu yang itu tidak sepertinya. Ya, tapi sepertinya sekarang mau menunggu terlebih dahulu untuk Lordnya bakal muncul. Bakal coba untuk dijalankan wave minion ya karena Fluffy di arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan adanya split. Seenggaknya bisa menghancurkan beberapa turret untuk menjadi objektif dari Aura Fire. Karena cukup sulit juga untuk mengejar ketertinggalannya sekarang 4.000. Ini bukan hal yang baik sih. Ya tapi masuk di menit yang ke-18 ya. Ini pastinya semua item udah selesai juga. Harusnya. Gold gap berapapun juga biasanya udah pegang 5 sampai dengan 6 item. Yap. Dan itu sudah efektif untuk hero-hero tersebut. Jadi tinggal potensi untuk melakukan teamfight seperti apa sekarang. Yap. Karena Divine Glaive sudah dipegang oleh Facehager. Jadi secara burst damage ya Aura Fire mereka udah punya. Fluffy tadi kalau kita lihat power of nature-nya sendiri bisa ngasih damage-nya sampai dengan angka 2000-an. Oke, ini dia. Pertempuran di area Lord. Ini yang pasti akan sangat mendebarkan sekali. Semuanya pun sudah semakin deg-degan. Yap. Tapi Hai mulai maju ke bagian depan. Albertnya menahan dulu. Sengaja tidak menghantarkan damage ke arah R7. dari Lord. Tapi Pakito untuk kali ini berhasil langsung dihancurkan. Dimana untuk Lordnya juga sedikit lagi SP-nya. Masih ada sekitar 16.000 akan Lord untuk kali ini langsung direset. Tapi Fluffy dengan sedikit darah dia pun harus menahan. Dia pun harus recall karena ini kalau dipaksakan juga ini tidak baik. Yap, walaupun research skill dari Aura Fire tadi sempat keluar ya dari tahun depan memory, buat manipulation. Tapi dari segi quantity, RRQ Hoshi 4 orang lawan 5 di menit 18. Lord Evolve, ini bahaya banget sih. Kalau misalkan sekiranya harus ke steal. Tapi kali ini Godiva di arah tengah. Bakal coba untuk dicicil-cicil saja Skylar. Dengan stack yang dimiliki. Mencoba untuk bermain cukup cepat juga dengan rotasi demi rotasinya clear cepat. Itu adalah jawaban, tapi lihat. Dari satu I'm offended yang kena kepada Doros sekaligus dengan ada Skylar dari arah belakang. Mencoba untuk memberikan ada sebuah blazing duet tapi ditahan lagi dengan Tempest of Fate. Tapi dan Lordnya, Fluffy-nya down dan bahkan High terkena dengan ada sebuah Wave Dragon. Albert Dipanggil dong. dijemput lagi dengan guiding wind-nya. Tidak ada yang down kah? Yap, hanya ada Immortal yang pecah lewat team fight barusan. Oke, Immortal pecah, 2 Purify ke trigger tadi. Ya, Yap. tapi itu penting sih. Tapi itu penting banget, kalau gak ada Purify bisa ketangkap semua di tengah. Betul, Yap. dan Immortality kan ada cooldown 2 menit juga ya. Betul, oke reset position. Reset lagi, Albert masih pede, Albert belum mau pulang.
Wah ini sih boleh-boleh nih mentality ini dimiliki oleh dua player ataupun dua tim ini ya. Reset. Namun udah langsung kereset lagi dengan adanya barir yang mengganggu pergerakan dari Lord dan dia pun masuk ke rumahnya. Ya ini enaknya ada Grok juga ya. Dia dari barrier itu bisa cancel. Tapi Yap. ya ini ya dilakukan oleh Hive. Coba untuk melakukan split push again and again. Dimana R7 udah mulai hadir. Tapi Hive masih punya Fiend Voice untuk Itu Link bertemu dengan beberapa player. Namun kalau kita lihat dari minimap, udah ada aksi pengejaran yang dilakukan. Gak banyak lagi darah yang dimiliki oleh Link, tapi dia harus recall terlebih dahulu. Baru nantinya kembali lagi bersama dengan rekan-rekannya. Ada konsel yang dikeluarkan. Purple Buff kali ini terjadi sebuah invasi yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Namun di mana kali Linknya kembali hadir, langsung aja defense ke bagian bawah. Sedikit lagi event tersisa. Siapa yang akan mendapatkan langsung arah Purple Buff tersebut. Untungnya Purple Buff-nya udah berhasil diambil, tapi retribution-nya dia gunakan. Ini adalah trigger yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Oke, tapi lihat play-nya mencoba untuk dicicil lagi dan lagi. Third part memory di cancel begitu saja. Nggak berhasil untuk menumbangkan Clay yang tersisa satu barnya lagi. Dan bahkan sebuah Guardians Barrier belum berhasil untuk mereset kepada Lord yang sudah evolve. Tapi peperangan gak akan berhenti sampai situ. Dimana kali ini dari Araki Hoshi dipaksa untuk mundur. Dan bahkan Lordnya ditarik ke sini dari Aura Fire. Yap, sekarang ada barir loh. Ini bisa aja. Tapi R7 pendaranya nggak begitu banyak. Mereka siap untuk melakukan serap 18.000, 17.000. SP yang tersisa. Ada satu di Panzo tadi dikeluarkan. Tapi pelapinya berhasil dihancurkan. Dan juga ada satu lagi Godify berhasil langsung ditarik. Dan ini akan menjadi momen kemenangan yang baik banget untuk Arkeosi apabila mereka bisa menghancurkan satu player lagi. Hanya ditabrak dengan Cycling Eagle. Tapi Mortalnya pecah. Lordnya berhasil diamankan. Nah, untuk kali ini dari Vinnya tertinggal. Dan dia pun menghilang di area tersebut. It's okay. Tapi ini High-nya yang down. Seorang jungler dari Aura Fire. Dan sekarang Lord-nya udah berjalan. Ini adalah Lord Evolve. Tinggal digiring aja. Tinggal dikawal aja. Yes, apalagi dari Aura Fire mereka sudah tumbang 2 pemain. Yep. Dan ini bakal memudahkan untuk Lordnya nantinya bisa naik lewat atas juga. Yap, sementara itu sekarang ada Winter, ada Way of Dragon akan menjadi hal yang sangat indah dengan Arkeosi. Back to the track, Arkeosi akan siap mendapatkan game yang keempat untuk kali ini. Wow! Sebuah kemenangan manis membawa Aura Fire harus kembali berjuang di game yang kelima dan best of 5 is real.